Hi Sagittarius, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Ini adalah prediksi untuk Anda edisi Juni 2023 tentang karir, keuangan, dan asmaramu ya. Sebenarnya saya sedang menunggu kartu baru, jadi memang agak telat membuat video ya, tapi sampai sekarang belum datang juga, sehingga tidak apa-apa ya, kita menggunakan kartu ini. Sagittarius Juni 2023, kita akan karir, keuangan, dan asmara. Kita lihat untuk karir, Eight of Pentacle, Ten of Wands, King of Swords. Karir Sagittarius. Saya akan ambil energi Anda sekaligus untuk karir, keuangan, dan finansialnya. Oke. Kemudian untuk finansial. And this is asmaramu. Ya. Jadi saya ambil sekaligus ya. So, kita akan lihat bottom of the deck-nya ada apa. Knight of Wands. Situasi hatimu yang tidak menentu ya. Moodnya berubah-ubah. Oke. Untuk keuangan, saya lihat sebenarnya kamu cukup stabil, Sagittarius. Di sini ada Eight of Pentacle ya, and then Seven of Pentacle, Knight of Pentacle. Sepertinya di Juni ini kamu akan memetik hasil dari kerja kerasmu selama ini ya. Jika selama ini mungkin sebelumnya kamu telah memulai usaha baru atau merintis usaha dan belum ada hasilnya ya. Ini terkait dengan bakat lamamu juga kalau saya lihat. Di Juni ini saya lihat mengenai keuanganmu akan ada hasil yang bisa kamu nikmati. Ya, untuk keuangan. Dan untuk keuangan di sini kamu mendapatkan Knight of Pentacle juga ya. Jika Sagittarius selama ini Anda memiliki harapan atau ingin membeli sesuatu ya, belum terwujud, saya rasa di Juni ini kamu akan bisa membelinya ya. Keinginanmu akan terwujud. So, untuk situasi keuanganmu saya rasa cukup stabil ya, cukup baik. Akan ada hasil dari jerih payahmu selama ini, Sagittarius, dan karena Anda adalah sosok yang sangat pekerja keras di sini. Eight of Pentacle di sini kamu menyadari betul bahwa segala sesuatu butuh perjuangan yang besar ya. Dan semesta memberimu apa yang kamu inginkan di Juni ini ya. Saya melihat Knight of Pentacle adalah sosok yang mana orang yang sangat fokus pada keuangan dan karirnya ya. Dan itu akan kamu dapatkan. So, keuangan lumayan stabil ya, akan ada kestabilan.
So, untuk karir Sagittarius, saya melihat kamu merasa seperti terbebani dengan kehidupanmu saat ini ya, ada beban yang kamu pikul ya. Dan itu membuat kamu terkadang merasa ada Five of Cup di sini ya. Kamu di sini merasa galau, ada kesedihan yang kamu rasakan ya. Tapi saya tidak melihat karena karir juga ya. Apakah mengenai hubungan ya sepertinya. Untuk karir dan keuangan saya lihat cukup baik ya. Kamu di sini ada beberapa yang sedang berusaha mengembangkan bakat lamanya ya. Ada yang sedang fokus pada karirnya ya, untuk kemajuan karirnya. Dan ada Four of Wands di sini ya, bahwa untuk karir kamu seperti akan mencapai sebuah awal dari kesuksesan ya, karena terlihat dari Seven of Pentacles tadi. Jika saya lihat mungkin memang kerja kerasmu selama ini akan membawa hasil ya, sehingga mungkin kamu akan melakukan perayaan bersama relasimu ya, atau kamu akan melakukan syukuran ya untuk merayakan kebahagiaanmu. Ini Four of Wands, angka 4 ya, artinya fondasi hidupmu cukup stabil di Juni ini. Untuk karir dan keuangan akan ada sebuah perayaan, dan saya merasakan seperti ada yang ingin memiliki rumah ya, atau ingin merenovasi rumah ya. Dan bahkan ada mungkin yang berpikiran untuk pindah rumah ya. Dan saya rasa di Juni ini kamu akan mulai memikirkannya. Bahkan ada yang mungkin kamu planning untuk pindah rumah ya, renovasi ya, karena keuanganmu cukup stabil. Saya rasa keinginanmu untuk renovasi rumah, pindah rumah, atau mungkin memiliki rumah itu juga akan terwujud ya. So Sagittarius, yang terakhir mengenai asmaramu. Sebentar, ada karir juga di sini. Knight of Pentacles. Di Juni ini kamu akan mendapatkan pekerjaan ya, keuanganmu pun akan stabil, mengalir sesuai energimu. Kamu akan mendapatkan pekerjaan sesuai apa yang kamu inginkan ya, Knight of Pentacles. Dan ada kejelasan dari suatu permasalahan. Tapi saya rasa ini mengenai asmaramu Sagittarius. Jadi kegalauan dan kesedihan yang kamu rasakan tadi ini berkaitan dengan asmaramu. Ada Two of Swords di sini, Three of Pentacles, juga Justice. Apakah ada Sagittarius yang berdealing dengan Libra? Di sini ada energi Libra ya. Di sini juga ada King of Swords, sosok dari King of Swords ya. Ini bisa energi Libra karena ini air sign ya. Ada sosok yang sangat logika, tegas ya, berjiwa pemimpin, juga sebenarnya cukup baik ya. Hanya saja memang para air sign ini orangnya logika dan to the point, sehingga mungkin itu yang membuat kamu terkadang agak kecewa, juga kadang-kadang sedih dengan perkataannya ya. Jadi kalau untuk asmara ini seperti lebih situasi yang sedang kamu hadapi ini lebih ke asmaramu ya, yang membuatmu merasakan kegalauan di sini ya. Kamu mengasihani diri sendiri ya. Dan ada Two of Swords. Apakah kamu dihadapkan pada dua pilihan? Apakah Anda berdealing lebih dari satu orang Sagittarius ya? Ada sosok Libra, ada fire sign yang saya lihat juga ya.
Saya tidak melihat justice ini bahwa Anda sedang membayar karma, tapi saya melihat bahwa justice ini, Sagittarius, Anda sedang menghadapi permasalahan dokumen berkaitan dengan entah ini pasanganmu atau eksmu ataupun kekasihmu ya. Saya merasakan kamu menghadapi permasalahan dokumen tentang apakah itu gono gini ya, atau kamu sedang dalam kasus perceraian ya, disesuaikan dengan kondisimu, situasimu saat ini ya. Intinya bagi Anda Sagittarius yang sedang menghadapi permasalahan dokumen ya, entah itu perceraian, entah itu gono gini atau apapun itu, saya melihat di Juni ini akan ada kejelasan dari suatu permasalahanmu ya, akan ada jalan keluar. Jadi mengalir saja ya bagi Anda yang sedang menghadapi permasalahan. Dan jika Anda dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, bingung untuk memilih, ya gunakan intuisimu Sagittarius. Ini seperti mungkin kamu merasa bahwa orang yang sedang berdealing denganmu itu sama-sama berarti bagimu, ya. Tapi ada desan di sini. Kalau menurut saya Sagittarius, ada satu di antara mereka adalah orang yang selama ini kamu harapkan, ya. Karena ada Four of One. Four of One ini adalah celebration, perayaan. Bisa jadi Anda dan dia akan memutuskan untuk berkomitmen yang lebih serius ya, atau mungkin kamu tunangan, atau bisa jadi kamu akan dilamar ya bagi yang sedang single. Yang pasti jika Anda dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama sulit, dengarkan kata hatimu. Hanya kata hatimu yang bisa menjawab semuanya. Ya. Jika Anda bertanya pada tarot reader pun, kita hanya bisa memberi arahan. Tapi untuk pilihan yang terbaik harus hatimu sendiri yang menentukan. Ya, Sagittarius. Jadi untuk Sagittarius di Juni ini lebih complicated ke asmaranya. Untuk karir dan keuangan saya lihat cukup baik ya. Ada juga Three of Pentacle ya. Kamu sedang sangat gigihnya ingin membuktikan kemampuanmu ya. Bahkan di sini terlihat bahwa kamu akan semakin diakui, entah itu dari karyamu atau hasil dari kerja kerasmu ya, sehingga itu membuat situasi keuanganmu akan lebih baik ya Sagittarius. So kita akan lihat apa pesan semesta untukmu ya. Untuk karir dan keuangan cukup baik di sini. Sagittarius, saya melihat dari Five of Cup ini kamu merasakan kesedihan yang mendalam sekali. Ya, kamu galau ya, bingung ya. Apa yang membuatmu merasakan kesedihan seperti ini? Ingat bahwa semua belum berakhir. Kamu masih memiliki kesempatan, kamu masih memiliki harapan, ya. Kamu harus bangkit dan mau melanjutkan hidup. Kamu harus memotivasi dirimu Sagittarius ya, jangan terus mengasihani dirimu sendiri ya. Kamu boleh bersedih tapi jangan terlalu berlarut ya. Lepaskan kemelekatan Anda apapun itu, terutama dalam hal perasaan, karena itu akan membuat jiwamu juga pertumbuhan spiritualitasmu juga kurang baik ya. Jadi berhenti mengasihani diri sendiri, masih ada harapan di depan. Ingat, jika kali ini kamu gagal bukan berarti untuk selamanya ya. Jadikan kegagalan itu pengalaman atau pelajaran ke depan agar kamu menjadi lebih baik ya. Percaya bahwa jika yang kamu pikirkan ini adalah mengenai asmaramu, jika semesta mengendaki ya, pada saatnya kamu akan dipertemukan oleh orang yang tepat ya. Jadi stop situasi itu, offsetmu ini harus kamu stop ya. Jangan mengasihani diri sendiri terus. Jangan hanyut dalam kesedihan yang
terlalu panjang ya, mengalir saja. Akan ada kejelasan, semesta akan membuka kebenaran untukmu ya Sagittarius. So kita akan lihat pesan semesta untukmu. Sagittarius. Wow, sepertinya saat ini kamu sedang sangat emosional ya, emosinya sedang tinggi. Emotion are running high. Ya, apa yang membuatmu emosi begini Sagittarius? Percaya pada keajaiban. Sudah saya bilang sebelumnya ya. Semesta akan membuka kebenaran untukmu. Percaya kepada keajaiban. Believe in the impossible. Kamu harus percaya akan adanya keajaiban semesta. Percaya cara semesta bekerja, ya. Dan kamu harus bisa mengontrol emosimu di sini Sagittarius. Itu tidak baik untuk kesehatanmu juga. Hold your vision. Semesta ingin kamu tetap fokus pada tujuan hidupmu, pada misi jiwamu ya. Kalau kamu terlalu larut dalam kesedihan ini, itu akan mempengaruhi pikiran dan juga kesehatanmu, yang mana itu akan berdampak pada keuangan dan karirmu juga. What else? Show the world the real you. Tunjukkan siapa dirimu sebenarnya ya. Saatnya bagi kamu untuk keluar, saatnya bagi kamu untuk terbuka ya. Apakah selama ini kamu menutupi siapa dirimu ya? Ada pesan bahwa Anda harus menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Tunjukkan kepada dunia siapa dirimu ya. Oh, saatnya bagimu untuk bernafas ya. Take time to breathe out. Saatnya bagi Anda untuk bernafas, untuk refreshing, untuk relax ya. Untuk mengistirahatkan tubuh dan pikiranmu ya. Untuk mengontrol emosimu, untuk mendinginkan kepalamu Sagittarius. Dalam situasi yang emosional kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa ya. Jadi kontrol emosimu ya, carilah waktu untuk refreshing, take rest ya, istirahat, menikmati udara segar agar pikiranmu menjadi lebih tenang ya. So, apa pesan from Angel Oracle-nya untuk Sagittarius di Juni? Oke, what is this? Oke, ada pesan di sini. Have you asked your angel for help with this? Apakah kamu meminta malaikat penjaga Anda untuk membantumu, Sagittarius? Jawabannya ada pada diri Anda, ya. Malaikat penjaga Anda ingin membantumu dalam situasimu saat ini. Tapi bagaimanapun juga, beliau membutuhkan izin atau permisi darimu ya. Sebagai dasar itu sebuah kebebasan untuk memilih. Jadi Sagittarius, dengarkan saya ya, listen to me. Your angel, your guardian angel, malaikat penjagamu ingin membantumu dalam situasimu saat ini. Jadi izinkan terbuka dan menerimalah agar beliau bisa membantumu dalam situasimu saat ini ya. Karena jika ada pesan seperti ini, artinya kamu memang situasimu tuh offshore di sini ya. Kamu hanya stuck pada pikiran dan logikamu sendiri di sini ya. Kamu complicated dengan pikiranmu sendiri, masalahmu sendiri. Mungkin kamu tidak mau mendengarkan orang ya. Kamu tidak semua tertutup, kamu simpan sendiri ya. Sebenarnya ada penjagamu yang ingin membantumu. Hanya saja beliau menunggu izin darimu. Jadi apakah Anda terbuka dan menerima untuk beliau membantumu, Sagittarius? So, satu kartu lagi untuk Sagittarius. Oke. Emotional sensitivity.
Oh, lagi-lagi emosional Anda ya. Honor and respect your deep sensitivity. Oke, jadi terima dan hargai ya apapun itu ya, kesensitivitasan Anda ya. Mungkin kamu akhir-akhir ini sering merasa uring-uringan yang tanpa sebab juga ya. Kenapa sih saya ini, kenapa begini ya. Jadi hargailah apapun itu keadaan dirimu sebagai hadiah bagi dirimu, bagi kita semua. Artinya di sini kamu disarankan untuk lebih terbuka dan menerima. Terimalah apapun situasimu, keadaanmu ya. Dan yang paling penting, terbukalah. Izinkan malaikat penjagamu untuk menjagamu sehingga kamu tidak merasa seperti ini ya. Saya akan ambil satu kartu lagi pesan untukmu ya. Sagittarius, saya akan ambil secara acak. Sagittarius, saya juga menggunakan intuisi. Oke. Oh no, clear, cancel, and delete. Lagi-lagi Anda disarankan untuk membersihkan ya. Use only positive word and thought as their repeatedly manifesting in the form. Ask the angel to cancel the effect of past. Jadi begini Sagittarius, saya coba mengambil satu kartu lagi, tapi maknanya sama ya. Gunakan hanya kata-kata juga pemikiran yang positif ya, untuk mewujudkan atau untuk memanifestasi ke dalam pikiranmu, bermanifestasi ya. Jadi mulai sekarang Anda harus berpikiran yang positif, yang baik-baik, berucap kata juga yang baik-baik ya. Mintalah malaikat penjaga Anda untuk mengcancel dan membersihkan bayangan-bayangan dari pas negatif thinking itu, pikiran negatifmu sebelumnya. Jadi jika sebelumnya kamu memiliki banyak pikiran negatif terhadap pasangan, seseorang, siapapun itu ya, mungkin dalam berucap kata kamu sering Sagittarius ini kan fire sign, energinya memang spontan ya, moodnya tadi bottom of the deck-nya memang terlihat bahwa moodmu itu tidak menentu ya, berubah-ubah. Jadi mulailah rubahlah dengan kata-kata yang lebih baik, pikiran yang lebih baik ya. Dan mintalah malaikat penjaga Anda, terbukalah agar dibantu ya, untuk membersihkan, jadi bagi Anda yang terkadang bagaimana caranya Kak untuk membersihkan energi negatif. Nah, ini malaikat penjaga Anda ingin membantumu ya. Cukup kamu terbuka dan menerima. Katakan pada dirimu sendiri, niatkan dengan tulus, ucapkan itu, tujukan untuk malaikat penjagamu. Beliau akan mendengarkan ya. Jika kamu memanggilnya, beliau akan datang. Tapi ini bukan pemaksaan ya. Jika Anda mau dibantu, Anda terbuka untuk dibantu, beliau akan membantu. Jika tidak, beliau tidak akan memaksa. Juga tidak marah ya. Beliau tidak mengerti arti kecewa atau marah. Beliau hanya tahu mencintai tanpa syarat, juga membantu ya. Dan itulah perbedaan malaikat dan manusia. Manusia penuh dengan ego ya, emosi, kekecewaan. Kalau malaikat tidak ya. Kita tetap memaafkan. Jadi jika kita bisa mengimbangi energi malaikat, artinya Anda sudah dalam dimensi 4 atau 5 ya. Dan semua memang butuh proses. So Sagittarius, ini situasimu di Juni 2023 ya. Kamu perlu membersihkan, bermanifestasi ya, berafirmasi yang lebih baik, yang positif ya, kontrol emosi ya. Kontrol emosi ya. Cobalah untuk refreshing ya. So Sagittarius, thank you atas energinya. See you next video.